Dan selanjutnya akan disampaikan juga oleh pemateri kedua, yaitu penyakit menular. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Helmawati, nama panggilan Helma, tinggal di Desa Sarimulya Selatan, asli Banjar, sudah menikah. Jadi teman dia sebenarnya pengelola hepatitis nanti membawa materi selain HIV. Kalau saya keahlian saya cuma HIV aja. Ya, jadi HIV adalah nama virus, bukan penyakit ya. HIV itu nama virus. Kalau AIDS, ya penyakit. Tapi HIV yang tidak ditangani, HIV yang tidak diobati akan menjadi AIDS. Tapi kita sekarang di kalangan tenaga kesehatan, terutama di program HIV sudah jarang menyebutkan AIDS itu, tapi kita lebih menyebutkannya HIV dengan IO. IO itu infeksi opportunistik atau infeksi yang menyertai. Nah, orang yang kalau kita mendengar HIV itu stigmanya paling tinggi di antara penyakit lain. Kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, mungkin ada stigma, tapi stigmanya tidak sebesar stigma pada gangguan jiwa, itu tidak sebesar stigma pada orang dengan positif HIV atau si virusnya sendiri atau orang yang mengidapnya. Tertinggi di antara yang lain. Bahkan stigma ini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan dan si orang dengan HIV sendiri menstigma diri sendiri. Belum lagi stigma dari orang lain dan tenaga kesehatan. Biasanya stigma ini terjadi karena tidak memahami cara penularan dan tidak memahami bahwa HIV bisa diobati. Jangan sampai salah ini di sosial media, bahkan dokter-dokter ternama, dokter yang spesialis memberikan informasi yang salah, keliru tentang HIV. Dokter Boyke itu seksolog, tapi dia ketika diundang di podcast dia bilang orang dengan HIV itu cuma bisa bertahan 10 tahun. Padahal beliau bukan tim HIV, padahal orang dengan HIV harapan hidupnya sangat tinggi. Kenal sama Magic Johnson, pemain basket NBA, itu 31 tahun dengan HIV. Orangnya sehat-sehat. Ada lagi di sosial media orang dengan HIV yang sudah 16 tahun dengan HIV bisa hidup sehat. Dia ada di sosial media, nanti di akhir saat saya sampaikan. Jadi saya di sini materinya lebih fokus ke HIV tentang antara mitos dan fakta. Banyak sekali mitos atau pemahaman yang keliru beredar di masyarakat dan beredar di kalangan tenaga kesehatan. Bahkan konselor HIV seperti saya pun ketika masih baru masih banyak yang salah paham karena mengadopsi asumsi lama. Jadi HIV itu nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS itu mempunyai gejala. Nah, yang ini fakta tentang HIV. HIV hanya menyerang CD4. CD4 adalah sel atau sejenis protein yang terdapat pada sel darah putih, permukaan sel darah putih. Jadi HIV itu yang diserang cuma CD4 aja, dia tidak menyerang alat kelamin, tidak bikin rusak alat kelamin, tidak bikin alat kelamin jadi bernanah, itu lain lagi. Kalau nyanya ada kencing nanah itu GO namanya.
gonore, beda dengan HIV. Memang HIV cara penularannya mirip seperti gonore, melalui seksual, transfusi darah. Tapi HIV itu begitu masuk ke dalam tubuh, yang disasarnya cuma CD4 doang. CD4 itu adalah kalau diibaratkan seperti stop kontak lampu. Jadi misalnya diibaratkan lampu itu adalah dia menyala, mengetahui oh ada virus masuk, oh ada bakteri masuk. Nah, stop kontaknya yang rusak. Kalau stop kontak rusak, lampu pada menyala, berarti kada sadar ada bakteri masuk ke dalam tubuh. Misalnya bakteri TBC, jamur, tidak sadar tahu-tahu udah banyak. Nah, CD4-nya itu rusak, akhirnya gampang sakit. Ada yang makanya HIV itu gejalanya tidak spesifik. Nah, HIV hanya ditularkan melalui 4 cara ini, yaitu hubungan seksual vaginal dan anal yang tidak terproteksi oleh kondom. Yang kedua, transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, bergantian menggunakan jarum suntik intravena dengan orang yang terinfeksi HIV. Ini biasanya terjadi pada pengguna narkoba suntik atau penasun. Yang keempat, dari ibu positif HIV ke bayi yang disusuinya. Jadi kalau ibu menyusui orang dewasa tidak tertular. Yang tertular bayi, tapi juga katanya bayi yang disusui dengan ASI, kalau ASInya ASI eksklusif, tidak ini katanya ini menurut penemuan terbaru, kalau puting susu ibu luka lecet, nah itu yang lebih beresiko. ASInya katanya kalau ASInya eksklusif agak kurang resikonya, tapi kalau nanti ASI kadang susu botol. Nah, terus si ibunya ini positif HIV tidak sadar misalnya karena tidak bergejala kan, lalu menyusui bayinya disusui kadang bercampur-campur, kadang ASI, kadang susu botol, akhirnya dia jadi ketularan ke anaknya. Biasanya nanti anaknya itu nanti sudah agak besar baru ketahuan, sudah kayak usia 5-6 tahun begitu. Dia sakit TBC, nah dari TBC-nya itu wajib dites HIV kan, baru ketahuan. Tapi itu kejadian di tahun-tahun dulu ya, di bawah tahun 2015. Kalau 2015 ke atas, nah 2018-an itu klinik VCT sudah masuk di Tanah Bumbu. Kita sudah aktif screening HIV pada calon pengantin, ibu hamil, ya itu jadi cepat terdeteksi, tidak sempat menularkan ke anaknya. Selanjutnya, nah ini tadi CD4 berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Nah itu yang di atas diibaratkan virus HIV-nya itu yang menyerang permukaan sel darah putih. Nah itu diserangnya, dirusaknya sel darah putih itu, lalu akhirnya jadi gampang terkena penyakit. Ya, nah ini menular melalui keringat. Jadi kalau ada orang yang bahkan HIV-nya sampai AIDS, contoh misalnya keluarga atau pasien, terus kita terpegang kulitnya berkeringat atau kita mencucikan bajunya, tidak akan menular ke kita HIV-nya. Terus kalau dia menangis, air matanya kena di kita, tidak akan menular ke kita HIV-nya. Kalau air liur misalnya dia batuk, droplet, HIV-nya tidak akan menular ke kita. Kalau dia minum di gelas, terus gelas bekas dia kita pakai lagi, tidak akan menular HIV-nya. Tapi kalau dia HIV disertai TB, TB-nya bisa menular ke kita kemungkinan. Kalau HIV-nya enggak. Kemudian melalui urin atau feses juga tidak menular. Artinya ketika orang dengan HIV buang air kecil, buang air besar di WC, selesai, baru kita pakai WC-nya, tidak akan menular ke kita. Walaupun toilet duduk. Kemudian nyamuk, HIV tidak akan menular melalui vektor nyamuk karena dia langsung mati begitu masuk ke nyamuk darah orang HIV itu. Beda sama malaria sama DBD, itu lewat nyamuk. Kemudian darah yang terpapar udara, contoh jarum untuk cek gula darah, cek kolesterol misalnya lah, tercucuk ke orang kada bakalan kena karena
virusnya tuh darahnya tidak kelihatan lagi dan sudah terpapar udara terlalu sedikit. Kemudian alat cukur, sikat gigi, tato, bekam tidak akan menularkan HIV. Ini yang narasi yang orang nakes banyak yang tidak tahu. Dikira pemakaian alat cukur bersama kena gunting kuku aja. Padahal itu kan tidak memenuhi prinsip yang harus dipenuhi untuk penularan HIV, yaitu ESEE. Artinya dia tidak cukup, tidak sufisien lagi kalau cuma gunting kuku ada kena darah atau cukur jenggot kena darah, tapi kada kelihatan juga kan darahnya, terus kita pakai kitanya kada luka juga. Di mana penularannya nggak ada. Tapi narasi tato dan alat cukur ini tetap dibawakan oleh nakes yang di luar tim HIV yang tidak tahu. Banyak itu di sosial media, jadi kita melawan itu. Nanti kalaunya gampang menular seperti itu, tidak mau pakai sikat gigi. Iya memang betul, kita sebaiknya jangan pakai sikat gigi dengan orang. Jangankan orang lah, suami istri kan sikat gigi masing-masing loh. Tapi itu tidak benar kalau sudah kena air, kena odol, disiram lagi, nggak gimana menular HIV-nya, nggak bakalan nular lagi. Makanya orang dengan HIV serumah, orang yang serumah dengan dia tidak akan kena dengan HIV-nya, tidak akan tertular. Kalau sekedar serumah, tapi kalau pasangannya, istrinya itu bisa kena. Kalau si anunya belum diobati, ya tolong dipahami itu. Nah, untuk mengetahui seseorang positif HIV atau tidak, itu caranya satu-satunya adalah dengan cara tes HIV. Biasanya sampel yang digunakan adalah darah. Ada juga alat tes HIV yang menggunakan swab mulut, swab gusi. Bukan berarti di dalam mulutnya ada virus HIV, bukan, tapi antibodinya yang dibaca, antibodi HIV. Jadi ketika seseorang terinfeksi HIV, maka manusia itu akan mengeluarkan antibodi dalam darahnya dan air liurnya. Antibodi itu artinya kayak semacam perlawanan dia. Nah, itu yang dibaca oleh alat tes. Ya, dianjurkan untuk tes di puskesmas atau di rumah sakit umum yang ada PCT-nya. Jangan di klinik swasta. Memang di klinik swasta mereka bisa menyediakan alat tes HIV, tapi tidak ada konselornya. Takutnya nanti ada penyampaian yang tidak sesuai ini informasinya, penyampaian informasi. Pernah juga kejadian, bukan di sini tapi kecamatan lain, petugas lab menyebarkan hasil tesnya di sosial media, hasil tes pasien. Nah, itu kan kalau kita kan di puskesmas sama rumah sakit enggak bakalan gitu. Nah, HIV itu tidak bergejala untuk stadium awal. Untuk dia misalnya setelah dia hubungan seksual beresiko 3 bulan atau setahun kemudian, dia tidak tahu nih, tidak sadar kalau terkena HIV karena tidak bergejala. Mungkin dia pernah bergejala mirip flu, dia awaknya sakit-sakit kayak ada demam tapi sembuh sendiri, dikiranya kena ISPA aja, pernah kena kayak gitu, ternyata setelah dites positif. Jadi kita tidak bisa menentukan seseorang itu positif HIV itu dengan gejala. Banyak sekali gejalanya, macam-macam. Ada yang tidak bergejala juga ya. Jadi satu-satunya untuk menegakkan diagnosa itu dengan tes HIV. Next, kita paham ya. Nah, ini bisa tolong di zoom lah. Nah, ini pengobatan atau treatment HIV. Selama ini narasi yang dibawa ke umum katanya HIV belum ada obatnya. Padahal sudah ada obatnya. Kalau di luar negeri, di Jerman ada yang sudah dinyatakan sembuh dari HIV dengan prosedur transplantasi stem cell. Sudah ada 5 orang yang positif HIV dinyatakan sembuh. Cara menyatakan sembuhnya adalah dengan cek Piralut selama 5 tahun berturut-turut tanpa pengobatan ARV. Dia selalu undetected. Nanti saya jelaskan lagi tentang Piralut.
Aku membaca Pang yang itu tulisan yang kecil tuh di Zoom yang sebelum ini. Tuh jauhnya. Mana tadi ya? Yang sebelumnya. Mana? Kalau sebelumnya kayak apa? Cuma kawan next aja, tapi yang sebelumnya kada kawa. Ini Pang yang hendak ujung. Ini kayak apa lagi ya? Aku hendak membaca ini. Nah, ini saya bacakan ya. HIV tidak lagi dapat ditularkan dengan pengobatan antiretroviral. Orang dengan HIV positif dengan viral load tersupresi atau viral loadnya itu artinya jumlah virus HIV-nya dalam darah sudah sangat kurang sekali, maka tidak dapat menularkan HIV secara seksual walaupun tanpa kondom. Hal ini disebut sebagai pencegahan penularan dengan ARV. Nah, itu. Artinya kalau orang positif HIV harus segera berobat ARV biar tidak menularkan lagi ke pasangannya ya. Ini banyak yang tidak tahu nih. Banyak yang tidak tahu. Kita tantangan kita sebagai petugas HIV itu ini. Banyak sekali orang yang tidak tahu ini. Kunci viral load merupakan kunci penularan HIV. Jadi kalau viral loadnya masih terdeteksi, itu masih bisa menularkan. Ini diperiksa di rumah sakit. Seperti diketahui saat ini penularan HIV tergantung sepenuhnya pada besarnya viral load atau jumlah satuan HIV dalam 1 cc darah. Kalau viral loadnya kurang dari 200 kopi sudah tidak lagi menularkan HIV secara seksual, sehingga penggunaan kondom pun tidak harus menjadi keharusan lagi gitu. Artinya ini menyebabkan apa? Orang yang positif HIV terus viral loadnya rendah, dia bisa menikah dan punya anak tanpa kondom sama istrinya. Ada di kecamatan lain yang dia calon pengantin, dia sudah berobat setahun viral loadnya undetected, terus mau kawin sama binian. Jadi biniannya tahu kalau dia positif HIV. Setelah itu mereka menikah, berhubungan kan, punya anak. Istrinya tidak tertular. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Dikira HIV itu mengerikan kayak apa. Nah, jadi goals kita sebagai petugas HIV harus memahami bahwa supaya kayak tadi. Nah, goals atau tujuan edukasi HIV ya. Orang yang diedukasi memahami bahwa HIV hanya merusak sistem kekebalan tubuh, dan HIV itu berbeda dengan penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, ketil kelamin, klamidia, herpes genital. Jadi untuk yang HIV positif saja itu alat kelaminnya tidak apa-apa, normal. Kalau dia ada kencing nanah berarti dia ada infeksi menular seksual. Ini beda lagi obatnya. Itu harus ke spesialis kulit dan kelamin di rumah sakit. Terus ada spesialis dokter Ruli namanya lah. Dokter Ruli namanya di spesialis kulit kelamin di Husada. Nah, itu bisa diobati antibiotik. Atau kalau misalnya ada kutil perlu dioperasi atau di laser. Nah, itu spesialis kulit kelamin yang lebih mengerti. Kalau ulun cuma HIV aja. Jadi HIV lah cuma merusak sistem kekebalan tubuhnya aja, CD4-nya aja. Makanya orang dengan positif HIV tuh biasanya langsung dicek CD4-nya berapa. Biasanya CD4-nya rendah. Kalau kita yang normal lagi sehat tuh di atas 1000 sampai 1500 CD4. Kalau orang dengan HIV positif yang belum diobati bisa sampai di bawah 500. Kalau di baru 400-an masih kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi kalau sudah di bawah 200 orangnya udah ngedrop tuh. Macam-macam sudah keluhannya. Kemudian yang poin penting kedua,
tidak mengkaitkan HIV dengan tingkat moral seseorang dan seks bebas. Begini, orang yang seks bebas belum tentu kena HIV, tapi bukan berarti kita mengizinkan seks bebas, karena dampak negatif seks bebas itu sangat-sangat besar dan banyak ketimbang hanya sekedar resiko HIV dan IMS. Ya, kalau orang yang suka berganti pasangan, pacaran kelewat batas, itu akan secara mental merusak sekali. Memang secara moral, mental merusak sekali. Tapi jangan gunakan HIV sebagai alat untuk menakut-nakuti. Akhirnya nanti informasinya salah, seperti yang dilakukan oleh Dokter Inong, Dokter Boyke. Nah, di sosial media, di podcast mengatakan, oh ini kalau ini pasti kena HIV, ini gini. Biasanya kadang orang tua gitu, kamu jangan pacaran nanti kena HIV. Jangan, tolong stop itu. Kamu jangan pacaran, nanti mental kamu rusak, kamu nanti terlanjur ketagihan, tidak bisa lagi keluar dari situ. Harga diri kamu nanti jatuh. Biasanya menyalahkan diri sendiri karena dia keterlanjuran apa. Resiko hamil. Resiko hamil. Kalau resiko HIV-nya jangan dikaitkan dengan moral seseorang. Begini, ada istri yang jangankan main HP, tidak tahu apa-apa pokoknya, tapi suaminya yang di luar ada hubungan gelap menularkan ke istrinya. Apakah istrinya harus dianggap moralnya ini juga? Kemudian istrinya hamil, melahirkan, menyusui, anaknya kena juga. Kan kasihan kalau dikaitkan dengan moral seseorang. Karena ada juga yang cuma coba-coba aja langsung kena. Ada yang sudah ratusan kali berhubungan ganti-ganti pasangan, sudah istrinya banyak, sudah dia main di luar banyak, nggak kena HIV. Mungkin palingan pernah kena GO aja, habis itu sembuh. Ada juga yang gitu, tapi ada juga yang kena. Artinya seks bebas itu efeknya sangat negatif untuk kesehatan mental. Tapi jangan dikaitkan, oh orang HIV ini pasti nakal nih, belum tentu juga gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian edukasi HIV tujuannya adalah kesadaran untuk tes HIV dan IMS jika beresiko. Ini kalau pada ibu-ibu biasanya dia mau aja, kalau misalnya hamil otomatis pasti dites, sudah caten otomatis dites, itu tidak ada penolakan. Tapi bapak-bapak ini pernah beresiko, dia langsung takut, dia mau tes. Kebanyakan begitu, dia tidak mau dia tes. Dia pernah dulu di masa lalu mungkin berhubungan gelap atau sama ini ya. Malah laki-lakinya nih yang takut dia dites. Nanti sudah bergejala baru tes. Istrinya terlanjur diturari baru tes gitu. Kemudian memahami prinsip penularan HIV yang saya bilang tadi cuma melalui 4 cara ya, tidak melalui keringat, tidak melalui yang bersentuhan, berjabat tangan, toilet, bahkan penggunaan alat cukur, tato, bekam, sikat gigi, tidak ada penular lewat situ ya, aman. Minum 1 gelas dengan orang positif HIV, makan sama sendoknya dengan orang HIV, tidak akan menular HIV-nya. Ya, mungkin kalau dia ada TBC, hepatitis ya bisa saja tertular, tapi kalau HIV-nya harus hubungan seksual atau transfusi darah. Kemudian harus memahami bahwa HIV itu bisa dicegah. Ya, cara mencegah HIV, kalau dia misalnya suka, maaf istilah apa aja orang, jajan ke apa, ketujuh, main lah di luar, atau pacarnya banyak, suka pacaran ganti-ganti pacar, sebaiknya pakai kondom. Kondom itu resikonya menjadi sangat kecil untuk tertular HIV, untuk tertular infeksi menular seksual, untuk mencegah kehamilan juga kondom. Tapi bapak-bapak ini kalau menurut yang biasa kan periksa-periksa di laduk tuh, banyak jar bapak-bapak tuh pada mau pakai kondom, pada maunya pakai kondom. Nah itu tuh yang menulari kebinian situ, lalu menularkan lagi ke pelanggan yang lain. Ada Pak Ai, di laduk tuh ada kemarin orang dapat positif, langsung dibulikkan ke Jawa. Tapi dia itu sebelum ke laduk, dia di mana-mana daerah, di warung-warung lain juga. Nah, makanya siapa? Terus yang satu kabur, belum lagi yang dari puskesmas lain yang turun memeriksa ke warung-warung. Di mana, ke Batu Ampar, di mana itu?
situ tuh di warung-warung itu ada yang sudah positif HIV, terus diobati sebulan aja, habis itu lari, diblokirnya perawat rumah sakit diblokir, perawat provinsi diblokir, dia kemana buka. Ada dulu juga yang tahun 2019 itu bukan perempuan PSK, dia istri orang, tapi habis itu dia lari dari suaminya, dia nggak mau minum ARV, buka ke Kota Baru, nikah siri sampai 3 kali, lakian beda-beda lakiannya, meninggal karena AIDS. Orang di sini tapi bukan asli sini, pendatang, sudah meninggal orangnya, pribinian. Terus ada juga yang di Angsana hanyar-hanyar aja berapa bulan yang lalu positif 4. Hati-hati, apalagi yang tercantik perempuannya. Nah, bapak-bapak nih ngatakan kekawanannya. Enggih, lebih baik amunnya hendak enak-enak pacaran, terus pacarnya dites juga. Kalau sama-sama negatif ya aman. Banyak kayak caten-caten tuh yang kebobolan berdulu, tapi negatif aja berdua, alhamdulillah. Kalau ke binian yang open BO atau main aplikasi, mereka tuh kan banyak yang pelanggannya, jadi risikonya lebih besar dan mereka tuh tidak bergejala. Nah, hati-hati. Kemudian memahami HIV tidak bisa digaya, minimal ya setia pada pasangan aja lah. Terus kalau tidak setia pada pasangan, pakai kondom. Nah, kalau di luar negeri itu seks bebas tuh biasa, pacaran biasa. Apa jorang one night stand, apalagi FWB itu bekawan kada ada hubungan cinta, tapi amunnya rasa handaknya main itu FWB, friends with benefit. Bekondom, jadi harus bekondom. Kalau di luar negeri itu harus kemana-mana bawa kondom. Dan jika seseorang positif HIV, maka itu bisa dirawat dengan ARV. Artinya kalau sudah terlanjur positif, bisa dirawat dengan pemberian obat antiretroviral virus. Untuk sekarang obatnya diminum setiap hari sebiji lah, dan diminumnya masih ya bisa dibilang seumur hidup, mungkin sampai ditemukan obatnya. Nah, ada obat yang disuntik sekali sebulan, itu sudah jalan di Jakarta dan Tangerang, tapi itu bayar, bisa 3 jutaan sekali suntik, suntiknya sebulan sekali. Kalau ARV ini gratis, ambil di puskesmas bisa, karena disubsidi oleh WHO. Harganya kalau nuker sendiri online tuh 200 ribuan sebotol untuk sebulan, tapi kalau berobatnya di puskesmas atau di rumah sakit usada gratis. Dia walaupun tidak punya BPJS tetap gratis. Kemudian memahami bahwa jika tes viralutnya itu sudah tidak terdeteksi, maka sudah tidak bisa menularkan. Artinya kayak nih, imunnya ikam kena lawan orang, dia berterus terang, aku nih positif HIV. Oh iya kah, kan berobat ARV lah, takutnya kayak itu, berobat HIV berapa bulan sudah, berapa tahun sudah. Adalah cek viralut, terakhir cek viralut kayak apa hasilnya, undetected ya aman, itu kayak orang biasa. Orang dengan positif HIV bisa umroh, bisa haji, bisa jalan-jalan ke luar negeri, nanti saya lihatkan lah. Yang tidak boleh itu TBC, tidak boleh itu naik haji umroh karena menularkannya lebih dari. Nah, ini pian bisa foto lah. Konten kreator edukasi seputar HIV di TikTok, kebanyakan di TikTok. Nah, Pos Indonesia, Odep Nusantara, Hartini Odep. Ibu Hartini ini 16 tahun dengan HIV. Karena pian foto, habis itu pian tulis di kertas, pian cari di TikTok lah nama-nama inilah. Nah, yang Asti Septiana, Asti Anwar ngaran si itu, ibu-ibu tertular dari suaminya pakai narkoba tahun 90-an, tertular itu dari situ. Habis itu sidin ada videonya, sidin umroh 2 laki bini positif HIV. Soalnya Ayit 95 itu orang Riau, Pekanbaru. Scott Alfas orang Jakarta, tinggal di Bali, itu di Instagram. Acep Gates orang Jawa Barat. Nah, tenaga kesehatan dan lembaga pendamping konten info valid seputar HIV. Artinya insya Allah yang ini nih memberikan informasi akurat tentang HIV.
Mission Impossible, Equals ID itu lembaga mereka tuh mendampingi orang dengan HIV. Itu Tanya Marlo ini tentang IMS juga dia menguasai. Dia kalau live di TikTok tuh kita boleh bertahun-tahun. Kemudian peduli HIV _HIV tanpa semen. Sis Ika nih pengelola HIV sama kayak Ulun, tapi dia di rumah sakit di Gorontalo, rumah sakit besar. Sis Ika, Kang Adin. Nah yang terakhir tuh Kak Emma itu. Kan lihat aja foto siapa di situ yang muncul. Itu pian foto aja ini, jadi biar bisa informasi tentang HIV yang insya Allah akurat. Nah ini kontak Ulun lah, ya itu ada nomor WA Ulun aktif. Nomornya itu aja kan udah berganti lagi, sudah berapa tahun. Jadi kalau yang hendak tes HIV tapi suban pernah beresiko, bisa aja Ulun nampilkan darahnya karena darahnya Ulun bawa ke laboratorium. Syaratnya cuman nik KTP aja, nomor HP itu aja bang data yang disuruh misi wajib. Kalau nya kada nik kada kawa kita. Kada usah nomor BPJS nya kadanya gratis. Biar kada BPJS aja nik aja meminta nomor HP karena itu yang diisi wajib. Nah, kalau yang ini misalnya aku pernah dulu ini, tapi kalau ibu-ibu nih biasanya sudah pernah hamil nih pasti sudah tes HP semua, sudah jantan yang di atas tahun 2018 itu sudah jalan screening HIV pada ibu hamil untuk di Kabupaten Tanah Bungku sama ada lah yang mau ditanyakan dulu. Ini sudah disimpan lah di botol nomor WA lah. Ya banyak Bu Bapak ada yang yang sumpan kekanakan masih umur 21 tahun main order di binian bahan di hotel lupa ninya bebadah lon dokter bebadah lon jaya jadi tes. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan lah, silahkan Mbak, atau dikumpulkan dulu kan pertanyaannya terakhir aja ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke bagian teman saya lah. Kadang mati sendiri itu anunya. Ya, saya balas dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Semangat pagi semuanya. Nggak ada yang Allah layar. Tapi kopinya tetap. Iya. Tes. Mohon maaf. Kalau semangat tetap pagi ya, walaupun udah mau siang ya, mau siang.